Oke, sudah langsung direkam, berarti kita langsung mulai saja ya Kak Nur ya? Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Dimanapun berada, kembali kita bertemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah. Bersama saya ada Andito di sini, dan bersama kita ada Kak Nur. Gimana Kak Nur, sehat? alhamdulillah sehat. Selamat malam teman-teman. Oke, dan malam hari ini kita akan kembali berbagi teman-teman semua di sesi ruang berbagi homeschooling usia sekolah. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dan mungkin baru mengetahui kok ada ruang berbagi ini, ruang berbagi ini adalah tempat kita sharing. Jadi ini bukan webinar, kami berdua bukan narasumber, kami adalah sahabat, kami adalah fasilitator untuk kemudian membantu teman-teman mengeluarkan apa yang ada di dalam pemikiran teman-teman, keseharian teman-teman seperti apa, lalu bagaimana kemudian nanti teman-teman bisa berbagi di malam hari ini. Kami sangat menunggu sharingnya, nanti tinggal resen saja kalau ada yang mau dibagikan, yang mau disampaikan, dan juga teman-teman juga bisa menuliskannya di kolom chatting, nanti bisa kita bacakan bersama. Pastikan teman-teman ya nama ID-nya sudah sesuai dengan apa yang ingin disapa terhadap teman-teman semua supaya bisa kita saling mengenal satu sama lain. Baik Kak Nur, kita langsung mulai saja. Jadi silakan Oke, Kak Nur mungkin bisa memulai untuk kembali menceritakan apa nih kira-kira acara malam hari ini, ruang berbagi itu seperti apa dan tema yang akan kita bahaskan malam hari ini. Silakan Kak Nur. oke. Baik Andito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 3 anak. Oji usia 14 tahun, Yanti usia 12 tahun, dan Ewa usia 2,5 bulan. Izinkan saya malam ini menjadi teman berbagi, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak homeschooling usia sekolah. Posisi saya seperti biasa bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat belajar materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya untuk usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah tentang serba-serbi homeschooling. Karena homeschooling adalah pendidikan berbasis keluarga, maka bila berbicara kurikulum, maka sebanyak keluarga praktisi homeschooling, sebanyak itu pula pilihan kurikulum yang ada. Setiap keluarga bisa terinspirasi dan mengadaptasi kurikulum yang dijalankan keluarga lain, disesuaikan dengan visi pendidikan keluarga, minat, bakat anak, serta aneka faktor eksternal keluarga lain seperti lokasi tempat tinggal, kondisi pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Dan mengenai materi belajar di dalam kurikulum itu sendiri, dengan hadirnya internet di dalam keseharian kita, membuat sumber materi belajar dalam homeschooling menjadi tidak terbatas. Hampir semua hal yang ingin kita ketahui dan pelajari bisa dicari informasinya di internet. Maka bisa dikatakan bahwa keterampilan penting yang perlu dimiliki orang tua maupun anak dalam menjalani homeschooling di era keberlimpahan informasi saat ini, yang di era yang sangat berlimpah informasi saat ini, justru memilih informasi mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena pada saat yang bersamaan, semua kurikulum dan materi terlihat keren yang ingin bisa dikuasai anak. Dan pada kenyataannya adalah hal yang mustahil bagi siapapun, termasuk kita para orang tua dan anak-anak kita, untuk bisa menguasai semua hal. Oleh karena itu, teman-teman semua, melalui forum ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam ini, semoga bisa membantu kita semua untuk dapat melihat keragaman kurikulum dan keberlimpahan materi yang ada di sekitar kita. Harapannya, forum malam ini tidak menjadi sumber intimidasi yang melemahkan, namun justru akan menjadi sumber inspirasi yang memberdayakan serta menguatkan segenap potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Demikian sedikit pengantar sebelum kita memulai ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito sebagai moderator untuk melanjutkan. Silakan Kak. Terima kasih Kak Nur untuk apa yang menjadi pengantar malam hari ini, dan seru banget nih Kak Nur, sudah 20-an partisipan malam hari ini sudah siap bergabung. Saya lagi teman-teman semua, ini ruang berbagi, jadi kami sangat berharap teman-teman semua sudah berkenan untuk kemudian berbagi apa yang teman-teman pikirkan mengenai kurikulum. Ya, kita akan berbagi tentang kurikulum maupun materi yang menjadi pembelajaran di Rumah Inspirasi. Mungkin buat beberapa teman-teman Jumpstart yang mengikuti Jumpstart usia sekolah, malam hari ini kita membahas kurikulum, padahal materinya Jumpstart itu masih
baru akan disampaikan minggu depan. Nah, nanti kita sudah akan berbagi kira-kira teman-teman di sini menggunakan kurikulum apa ya di dalam keseharian. Siapa tahu sudah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di dalam menjalani homeschooling-nya. Oke, bagi teman-teman semua mungkin ada yang juga sudah membaca atau menonton, menyimak materi-materi pengantar yang ada di grup WhatsApp yang sudah dibagikan dan itu sudah ada di landing page-nya Rumah Inspirasi. Silahkan kalau ada yang mau berbagi mengenai materi yang dianggap menarik di dalam materi-materi Rumah Inspirasi tersebut, boleh silahkan disampaikan, mau resen atau kemudian disampaikan di kolom chatting mengenai kurikulum. Ya, karena saya lagi kurikulum itu adalah sebuah hal yang amat sangat custom sesuai dengan kebutuhan visi pendidikan keluarga teman-teman semua. Oleh karena itu malam hari ini kita akan berbagi melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan oleh Kak Nur untuk disampaikan malam hari ini. Silakan Kak Nur, langsung saja. Berarti kita langsung ke pertanyaan aja ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Saat pertama para orang tua sedang di awal menjalani homeschooling, apa yang ada di dalam benak teman-teman mengenai kurikulum dan materi belajar dalam homeschooling? Apakah ada sebuah kurikulum ideal yang ingin teman-teman jalankan bersama anak-anak dan bagaimana kenyataan setelah menjalaninya? Oke, jadi ini kita di awal ini berbagi seputar yang teman-teman pikirkan dulu ketika akan mau memulai homeschooling. Atau mungkin sekarang nih, teman-teman yang di peserta Jamstart, mungkin ada yang hadir, sudah kebayang nggak sih kurikulumnya nanti homeschoolingnya mau seperti apa? Apakah teman-teman sudah punya bayangan? Nah, kita baru sampai di situ dulu ya, berceritanya ya, sharingnya. Sampai apa nih yang sedang teman-teman pikirkan ketika mau akan homeschooling. Buat teman-teman yang sudah menjalani, coba di call back lagi, diingat lagi. Dulu waktu mau homeschooling, sempat mikir apa gitu ya, kira-kira aku mau kurikulumnya mau begini. Nah, ternyata apa? Nah, itu nanti ada di pertanyaan selanjutnya. Kita awalnya dulu aja, kira-kira ketika mau homeschooling, teman-teman membayangkan nanti homeschooling mau pakai kurikulum apa? Apakah sudah ada bayangan? Silakan teman-teman yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja, bisa tuliskan di kolom chatting. Dan sudah ada Kak Nia nih yang sudah akan berbagi malam hari ini. Silakan Kak Nia langsung sebutkan domisili, usia anak, dan apa nih Kak, sempat waktu mau homeschooling dulu gitu ya, Kak Nia kayaknya termasuk yang sudah beberapa tahun menjalani homeschooling. Dulu waktu mau mulai homeschooling, apa nih Kak yang sempat difikirkan kurikulumnya kira-kira kan seperti apa? Silakan. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Maaf ya, Malam. tutup kameranya. Ya. Jadi awalnya itu pas mau Kak masuk, Nia ini domisili iya, di mana, lupa. usia anaknya berapa? Emang sih kita sebagian besar sudah kenal ya dengan kakak Lupa. influencer satu ini, cuma banyak peserta baru Kak. Mohon Nah, iya diperkenalkan betul, dulu. sebel banget. Perkenalkan, nama saya Nia, saya dari Bandung, usia anak saya 9 tahun. Jadi dulu awalnya mikir homeschooling kan, kalau saya kan awalnya dulu nggak pernah kebayang mau homeschooling ya. Jadi semua terpapar informasi segala macam tentang homeschooling itu benar-benar di Rumah Inspirasi. Jadi awalnya ngira tuh ya homeschooling itu memindahkan sekolah ke rumah lah. Pokoknya belajar di rumah intinya kayak gitu. Tapi ternyata setelah kalau yang saya lihat sih, kalau misalnya di Rumah Inspirasi itu kan lebih ke spiritnya unschooling ya gitu. Tapi saya mikir kayaknya kalau unschooling tuh kayak terlalu berat gitu ya, kayak memberikan kebebasan segala macam gitu. Sorry Kak Nia, kepencet ya, tadi. Silakan di-unmute lagi Kak. Oke. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai Rumah Inspirasi kan lebih ke campur-campur gitu. Ya. Itu dengan unschooling. Walaupun ekletik tapi spiritnya unschooling kan yang ya kerasa banget lah gitu. Tapi awalnya saya mikir kayaknya unschooling itu terlalu mengerikan ya gitu, karena terlalu bebas gitu. Nah, terus akhirnya saya menemukan banyak mulai dari CM dan lain-lain lah gitu. Sempat nyoba-nyoba juga gitu. Nah, awalnya saya pikir ketika saya mau homeschooling itu, saya udah harus langsung mantep nih, pakai kurikulum A gitu. Nah, harus pakai itu saklek gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya, kita kan harus melihat juga ya kondisi keluarga kita gimana, anak kita cocok apa enggak gitu. Ternyata di perjalanan menemukan
hal-hal yang lain gitu, dan itu ternyata ya bisa dicampur-campur juga sesuai dengan kondisi kita gitu. Oke. Jadi nggak Dah, cukup harus Kak, sampai di situ dulu oh ya, Kak. oke, oke. Nanti itu bisa dilanjutkan. Jadi Terlalu kita panjang, oke. bagi-bagi dulu. Ya, ini di awalnya sempat pemikirannya apa sih homeschooling itu supaya kemudian nanti mungkin nanti Kania bisa melengkapi lagi di pertanyaan selanjutnya. Ternyata apa yang Kakak temukan di dalam perjalanan homeschoolingnya. Ya, nanti berbagi lagi ya Kania ya. Terima kasih nih sudah mengawali. Oke, terima Jadi kalau kasih. Kania awalnya berpikirnya pokoknya kayak mindahin sekolah ke rumah nih. Sekarang kita lihat, silakan teman-teman yang lain mungkin yang mau berbagi lagi, sempat berpikir apa kira-kira di dalam homeschooling nanti mau kurikulumnya seperti apa? Nah, ini sudah ada beberapa di kolom chatting, tapi kita ke Kak Iva dulu. Silakan Kak Iva. Langsung sebutkan Makasih banyak domisili, Mas usia anak, Adi, Mbak Nur. dan apa nih yang sudah Kakak pikirkan mau ambil kurikulum apa nih buat anaknya? Silakan. Saya Iva dari Bogor, anak Ya. saya 8 tahun. Awal banget gitu ya mikirnya homeschooling itu nanti bakal pakai kurikulum yang kayak kurikulum sekolah, tapi dipindahin ke rumah gitu. Beneran yang awal banget gitu, waktu masih nol banget gitu. Nah, terus begitu cari-cari, ketemu deh itu udah yang di custom sama kemauan keluarganya, ke apa ya, tujuan keluarganya. Tapi masih yang rasanya tuh rasa sekolah banget gitu loh. Nah, dan itu masih belum kita banget sebagai orang tua. Saya dan suami nggak kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu itu makin kesini makin berubah, makin yang kayaknya lebih lentur deh kurikulumnya. Tapi tepatnya seperti apa, sejujurnya tuh belum ada bayangan yang real banget gitu loh, Mas Adit. Ya. Jadi yang mikirnya ini gimana ya nanti. Cuman ya udah dijalanin aja sekarang dengan apa yang kita alami setiap hari, ya udah dijalanin aja gitu. Oke, terima kasih Kak Iva. Nanti kita bisa berbagi lagi ya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi lagi. Terutama mungkin juga teman-teman yang baru mau memulai homeschooling, mungkin atau yang sudah berjalan lama. Kira-kira waktu di awal itu homeschooling itu mau pakai kurikulum yang seperti apa ya? Udah bayangannya seperti apa? Mungkin ada bisa dibacakan di kolom chat ini, Kak Nur? Dari Kak Kartika, ya. Sampai tahun ketiga kami masih istiqomah, tim campur-campur, jomor sana, jomor sini, disesuaikan aja sama kebutuhan dan kondisi anak, keluarga. Kalau nggak salah istilahnya eklektik ya. Ya. Makanya itu saya bertanya kepada Kak Tika, apakah dari awal memang kepikirnya udah mau campur-campur? Katanya Kak Tika sebenarnya ngeblank, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Pokoknya mau coba-coba, tapi ternyata yang cocok yang paling pakai campur-campur itu. Nah, dari Kak Enggar silakan. Enggar, selamat malam Mas Hanif Mbak Nur. Dulu awal-awal HS ada bayangan anak-anak terstruktur jadwal dan jamnya. Terus apa yang akan dipelajari, workbook sudah disiapkan, tapi ketika dijalankan gubrak. Karena waktu awal-awal banget HS masih mindset persekolahan masih nempel banget. Oke, jadi berpikirnya bahwa nanti kurikulumnya anak-anak duduk ngerjain worksheet gitu ya, Kak Enggar ya. Ternyata gubrak. Nah, setelah itu apa yang Kak Enggar temukan nanti kita akan bahas dan bersama lagi. Oke, silakan teman-teman ada yang masih mau berbagi mengenai awal mulanya teman-teman mau homeschooling ini sudah kepikiran, aku kayaknya mau ngejalanin homeschoolingnya kayak begini nih gitu. Kira-kira kurikulumnya seperti apa? Silakan. Boleh disampaikan. Kalau sudah tidak ada, kita mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan kedua, Kak Nur. Karena mungkin bisa jadi itu sepaket ya dengan jawaban pertanyaan pertama. Silakan. Pertanyaan kedua, kurikulum atau materi belajar seperti apakah yang sudah teman-teman aplikasikan dalam keseharian homeschoolingnya? Silakan menyebutkan usia anak dan kurikulum yang digunakan. Nah, ini baru. Silakan teman-teman semua, mungkin setelah awalnya demikian, lalu kemudian sekarang memakai kurikulumnya seperti apa? Silakan nanti Kania kalau mau melengkapi lagi. Kalau teman-teman yang mungkin ada yang mau menyampaikan juga bisa langsung di kolom chatting. Jadi sekarang sedang pakai kurikulum apa? Silakan Kania, langsung dilengkapi saja. Akhirnya sekarang pakai apa, Kak? Akhirnya. Halo teman-teman, perkenalkan kembali. Siapa tahu ada yang belum datang tadi. Nama saya Nia. Saya dari Bandung, usia anak saya 9 tahun. Ini soalnya gemes kalau misalnya nggak dilanjut gitu. Kalau sekarang, yaitu setelah akhirnya pencarian, akhirnya campur-campur juga kayak Kartika gitu. Karena kan itu akhirnya kita mengenali kebutuhan anak kita apa sih yang kita mampu gitu. Kadang kayak harapan orang tua tuh banyak ya, pengen anaknya misalnya membaca dengan
meresapi segala macam, bikin ini dari bacaan segala macam, tapi ternyata orang tuanya nggak mampu untuk menemani gitu. Itu Ya, aku gitu. oke. Jadi sebelumnya saya juga sempat kayak pengen pakai Charlotte Mason ya, sempat nyoba dan ternyata tidak bekerja gitu di rumah Oke. ini gitu. Akhirnya tapi tetap ada dari bagian Charlotte Mason yang saya pakai gitu. Salah Ya. satunya adalah bernarasi. Jadi setiap baca kami refleksi gitu, dan setiap baca juga ada narasinya, walaupun sampai sekarang masih lisan ya karena anaknya masih usia 9 tahun gitu. Nah sisanya saya masih pakai pakem-pakem yang diajarkan di Rumah Inspirasi gitu. Kalau misalnya untuk Oke. kayak pelajaran akademis sih sebenarnya itu untuk megang saya aja sih sendiri biar Ya. tenang gitu. Masih pakai kayak matematika, bahasa Inggris, sama agama Islam gitu. Sains masih sesekali lah gitu. Nah sisanya udah deh bebas, kayak bisa kadang pakai project base, kadang pakai tematik. Saya juga nggak tahu ya namanya apa, cuman untuk saat ini itu yang cocok. Dan ternyata setelah 4 tahun berjalan kami homeschooling, kurikulum itu ternyata bisa berubah kok. Jadi kalau misalnya Ya. sekarang kayak gini dan nanti tahun depan ternyata saya menemukan hal lain yang ternyata cocok dengan kondisi keluarga saat ini, ya udah ganti aja gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kania sudah berbagi. Silakan mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berbagi tentang keseharian homeschoolingnya, kurikulumnya sekarang sedang pakai apa gitu ya, yang kemudian dianggap paling cocok setelah proses pencarian yang dilakukan. Silakan bisa disampaikan di kolom chatting atau mau langsung raise hand saja juga bisa. Sekali lagi teman-teman semua, ini ruang berbagi ya, ini bukan webinar, ini bukan tambahan materi dari kami, tapi ini kita sedang mengeluarkan apa yang sedang teman-teman jalani. Wih, ini sudah ada Kak Nelly. Silakan Kak Nelly, sebutkan domisili, usia anak, dan sekarang lagi pakai kurikulum apa Kak untuk anak-anak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Andit, Kak Nur. Waalaikumsalam, selamat malam. Mohon maaf off cam ya. Ya. Ya, izin berbagi. Perkenalkan, nama saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Yang pertama usianya 9 tahun. Yang kedua 6 tahun dan yang ketiga 1 tahun 5 bulan. Ya, kalau bercerita tentang kisah awal kami bertemu dengan kurikulum yang sekarang, awalnya itu kan karena kan kami memulainya dari anak-anak usia dini ya Kak. Dulu itu kami tuh jatuh cinta banget ya dengan yang Montessori itu ya. Oke. Yang awal-awal cakep-cakep itu ya Kak. Oke. Ya, tapi kami aliran yang pakai aja yang ada di rumah gitu ya. Nah, awal-awal tuh pas usia dini tuh kayaknya wah cocok gitu ya Kak. Nah, ketika anak-anak pas usia sekolah gitu kan, makin banyak ternyata perintilannya gitu ya. Dan yang saya udah pernah ikut grup yang Montessori juga mencoba untuk belajar gitu ya, mengejar materinya itu, tapi ternyata oke lah, udah cukup gitu. Oke, sudah saya cukup. menyerah di sini. Baiklah. Ya, saya menyerah di sini. Mungkin teman-teman yang sanggup gitu ya luar biasa sekali gitu. Ya, tapi salut ya Kak. salut Sanggup ya. tapi untuk keluarga saya kayaknya cukup deh sampai sini aja gitu. Ya. Sampai di usia dini aja. Nah, pada saat usia sekolah ini saya dapat kesempatan banyak belajar tentang terutama gitu ya yang berkaitan dengan aliran homeschooling secara Islami gitu ya. Ada yang fitrah based education gitu. Nah, kami suka dengan fitrah based education. Lalu ternyata itu kalau dipelajari itu sama dengan yang 10 keterampilan dasar yang Mas Ara ajarkan di kelas. Terus pendidikan abad 21 itu tuh ada di situ gitu. Makanya ketika kami diskusikan bersama gitu ternyata oh iya inilah yang cocok di keluarga kami gitu. Jadi di antara fitrah based education, 10 keterampilan dasar, terus pendidikan abad 21 kami ramu gitu di situ. Nah, bagaimana kesehariannya? Kesehariannya ya kurang lebihnya ya kurikulum yang ada di kami ya kurikulum yang ada apa di kehidupan kita ya itu jalanin gitu. Tapi kami nggak berani menyebut diri kami unschooling ya, tapi ya tetap aja kami punya pegangan gitu. Ya walaupun bagaimana dengan kurikulum nasionalnya gitu ya. Kalau itu kami urusannya udah nanti aja kalau mau dekat-dekat ujian barulah kita kejar gitu. Karena kan melihat pengalaman dari Kak Nur, Kak Andit juga sama lah kayak gitu. Jadi udah ada contohnya gitu. Jadi sekarang udah kita pakai kurikulum yang
campur-campur tadi ya kurikulum kehidupan juga ya itu yang kita apa namanya jalani gitu sampai hari ini. betul Oke. sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Nelly sudah Oke. berbagi. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau berbagi lagi. Sekarang sedang pakai kurikulum apa dan materinya apa mungkin silakan lagi menjalani seperti apa teman-teman semua nih dari 40 partisipan yang hadir malam hari ini. Silakan ada yang mau berbagi mengenai apa nih yang menjadi kurikulum yang dijalani. Ya sambil menunggu mungkin Kak Nur bolehlah berbagi kalau sekarang nih ya anak-anak yang sekarang ini kira-kira pakai kurikulum apa? Ya, kalau dari anak-anak kecil tuh sama sih kayak teman-teman gitu ya, banyak belajar tentang ya CM gitu, terus ikut kelas Montessori juga. Tapi memang yang paling cocok memang ya pada akhirnya menyesuaikan kondisi di keluarga kita gitu. Ya. Dan kalau di keluarga kami saat ini eklektik sama ya kayak Kaneli tadi kan ya juga ya gado-gado gitu diambil misal kalau CM tuh saya suka filosofinya terus saya ambil yang paling cocok gitu ya kan kalau di CM tuh ada Nature Journal tuh juga bagus gitu kan terus Montessori juga saya kayak Kaneli gitu saya ambil yang paling bisa diambil gitu karena kan ininya banyak banget ya gitu tapi ya sekali lagi filosofinya juga bagus gitu jadi diambil mana yang paling baik mana yang paling cocok tapi ya memang bisa dibilang gado-gado sih sampai saat ini gitu. Oke, jadi sama nih ya keluarganya Kanu ternyata juga penganut campur-campur. Sampai saat ini ya. Sampai saat ini sehingga akhirnya menjadi kurikulum ala keluarga masing-masing gitu ya teman-teman semua. Silakan teman-teman mungkin yang mau berbagi bisa langsung di kolom chatting atau bisa resen saja dan sekarang kita masuk saja Kak Nur. Apa tanya pemantik yang ketiga? Kita masuk pertanyaan ketiga. Menurut teman-teman, apa kelebihan dan tantangan dari metode atau kurikulum yang diambil? Silakan menyebutkan usia anak dan kurikulum yang digunakan. Oke, jadi apa nih kelebihannya? Kenapa kemudian katakanlah ya, kok campur-campur yang dipilih? Kelebihannya karena ini. Tantangannya apa? Tantangannya itu, gitu ya. Silakan disampaikan. Wah, ini ada Kak Kartika. Kak Tika, silakan langsung Kak Tika sebutkan domisili, usia anak, dan sekarang menggunakan kurikulum apa, dan apa yang menjadi kelebihan dan tantangannya, Kak. Silakan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin off cam ya, teman-teman. Ya. Nama saya Tika dari Pati, usia anak 10 tahun dan 4 tahun. Yang HS sebetulnya yang 10 tahun, yang kecil tuh di TK ya. Ya. Nah, yang tadi aku udah cerita, kita campur-campur ya gitu. Selain aku tambahin tadi yang Kak Nia, selain kondisi anak, juga kemampuan orang tua gitu. At the end itu sih aku pikir maksudnya memang kuncinya ada di orang tua. Terus kalau tantangannya, sebenarnya kalau dari yang Kak campur-campur itu enaknya tadi bisa menyesuaikan kondisi keluarga, anak, dan juga orang tua terutama gitu. Cuman yang aku pernah dengar sih ya, ini apa namanya, salah satu kurikulum yang banyak dipakai teman-teman, kekurangannya kayak ketika kita tidak memfokus pada satu kurikulum, memang jadi tidak mendalam gitu, terutama filosofinya. Oke. Tuh aku sih setuju ya, tapi ya balik lagi kan kalau di homeschooling prinsipnya ya semua boleh gitu. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Jadi apa namanya? Ya memang aku pikir oh iya benar juga sih kekurangannya itu kita tidak misalnya kayak Montessori ibaratnya kita cuma comot-comot atau sedikit-sedikit gitu artinya kita tidak mendapatkan keseluruhan dari si value atau filosofinya Montessori atau CM atau Waldorf dan sebagainya. Tapi dari kesadaran situ akhirnya aku sendiri jadi paham oh berarti kekurangannya adalah apa nih? Nah itu ya udah kita tambal sulam atau mengambil sesuatu hal yang di luar atau sesuai dengan kemampuan kita untuk menambah kekurangan itu gitu atau melengkapi gitu. Tapi ya begitu pikir bukan sebuah kekurangan juga sih ya karena balik lagi menurut kita itu kurang nggak gitu. Balik lagi sih. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Tika. Jadi ya katanya sih tantangannya kurang mendalam gitu ya dari kalau misalnya kita ngambil dikit kurang mendalam. Tapi karena itu yang dianggap paling cocok,
karena kelebihannya jadi lebih fleksibel, ya boleh-boleh saja. Oke, wah ini ada pertanyaan seru nih dari Kak Ajeng, tapi nanti kita akan bahas di akhir acara aja ya, biar kemudian jadi diskusi yang menarik. Tapi kita baca dulu yang dari Kak Enggar ini nih, Kak Nur, silakan. Kak Enggar, anak-anak saya usia 8 tahun dan 10 tahun, kurikulum yang saya pakai prinsipnya menggunakan metode Charlotte Mason, tetap disesuaikan dengan kondisi di rumah. Untuk materi pelajaran, bahan-bahannya dari buku Living Book, untuk kegiatan di luar disesuaikan dengan minatnya anak-anak. Terima kasih Kak Enggar. Coba ditambahkan Kak Enggar, kira-kira apa keuntungan dari metode yang Kakak sudah jalankan, terus tantangannya apa nih? Sempat merasakan ada tantangannya kah dari kurikulum yang dipilih? Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau berbagi lagi? Kira-kira teman-teman sudah memilih sebuah kurikulum, kelebihannya apa? Lalu tantangannya apa? Nah, supaya teman-teman bisa menjadi pembelajaran kita semua. Wih, Kak Nelly lagi. Silakan Kak Nelly, langsung saja dilengkapi jawabannya. Silakan Kak. Ya, teman-teman, saya lagi. Seperti katakan ya, kalau nggak dilanjutin nggak enak ya. Ya, jadi teman-teman, seperti yang telah saya ceritakan di awal, kalau di keluarga kami kurikulum yang dipakai adalah campuran antara fitrah based education dengan 10 keterampilan dasar dan pendidikan abad 21. Nah, apa kelebihannya dari mereka gitu ya? Kelebihannya menurut saya tuh mereka ini maksudnya tadi ya. Tadi kurikulum yang tadi yang kami acukan, yang tadi yang kami pakai. Masing-masing dari usia anak-anak kita itu ada golden age-nya masing-masing gitu. Misalnya fitrah keimanan itu di usia 0 sampai 6 tahun. Fitrah pembelajar itu akan muncul di usia 7 sampai 10 12 tahun gitu. Nanti ada fitrah seksual segala macam itu udah ada gitu ya tahapan-tahapan usianya. Jadi bertolak, menurut saya itu tuh bertolak belakang dengan yang katanya usia dini itu adalah golden moment-nya anak-anak gitu ya. Nah, sehingga menurut saya jadinya diajarin semua hal gitu Kak, karena gitu, golden Kak. moment. Betul Kak, karena kita berpikir tuh ya waktunya golden moment ini anak usia dini, jadi semua diajarkan di usia itu. Nah, saya berpikir kok iya ya, nggak gitu ya harusnya, karena ternyata kita tahu kalau usia dini itu golden moment itu kita jadi menggegas gitu ya, padahal kan ternyata oh iya anak-anak ini punya tahapan-tahapannya gitu tuh. Jadi ketika kami menggunakan kurikulum tadi, kami ya lebih santai aja gitu loh. Oh ternyata untuk baca dan tulis bukan di usia dini loh diajarkannya, nanti ketika usia 7 tahun sampai 10 tahun. Atau mungkin ada yang sekarang kan lagi rame ya, anak-anak yang lomba untuk anak-anak ini gitu kan. Nah, ternyata di fitrah based education itu untuk lomba-lomba itu kan, itu ada golden moment-nya itu katanya di golden age-nya itu di usia 12 tahun ke atas gitu, Kak. Jadi bukan di usia dini atau sekolah kecil ya, Kak? Iya, betul, Kak. Jadi kita sebagai orang tua ini yang masih anaknya baru pitik-pitik gitu kan, udah kelihatan nih bakatnya digambar nih, bakatnya didongeng. Kamu harus tunjukkan nih bakatnya sekarang gitu. Jadi saya tuh bisa mengerem sendiri. Oh iya, ternyata ada golden moment, golden egg, kok golden moment mulu ya. Golden egg-nya loh, tenang-tenang, santai gitu ya. Sesekali boleh lah kalau anaknya mau. Tapi kan jangan semua harus sekarang gitu. Nah, terus kalau kekurangannya gitu ya dari itu, karena kita kan campur-campur, bener banget kata Kartika tadi. Ada prinsip yang nggak menyeluruh gitu kan, pasti itu. Nah, tapi dan terus kalau saya mah khawatir ada yang nggak tercapai gitu loh Kak Alvin. Kan? Ada yang nggak tercapai gitu lah. Tapi ya menurut saya saya prinsipnya pasrah lillahi ta'ala. Kalau kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, insya Allah gitu kan, usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Nelly. Walaupun ada tantangannya, yang penting orang tuanya memilih dengan sadar ya bahwa itu sudah sepaket dengan tantangannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi. Nih saya coba bacakan ya yang dari Kak Nia ini. Jadi tantangannya dari campur-campur ini kadang standarnya nggak jelas dan suka pengen gonta-ganti kegiatan atau materi karena merasa cocok. Makanya penting punya catatan dan menyelaraskan dengan visi misi pendidikan keluarga. Tapi ya kalau lagi error itu dia ya suka ngerasa ini udah bener dengan yang seharusnya nggak ya gitu.
Enaknya kita bisa bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan kita tanpa merasa keluar dari standar yang seharusnya. Emang ada yang seharusnya? Jadi gimana nih, kelebihan atau kekurangan? Ya tergantung sudut pandang ya kan. Ya, terima kasih sudah berbagi, mantap, mengenai kelebihan dan tantangannya. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang keempat. Nah, gimana? Kak Nur bisa? Aman. Ya, silakan. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Pernahkah teman-teman melakukan perubahan kurikulum dari satu metode ke metode lainnya? Ya. Bila pernah, apa alasan yang mendasarinya? Oke, silakan. Ini sebenarnya buat yang sebenarnya sih nggak harus yang campur-campur juga ya gitu. Silakan, mungkin teman-teman ada nggak yang pernah aku coba pakai ini, terus aku ganti ini gitu. Kira-kira ada momen apa nih yang ketika diganti itu terjadi dan apa penyebabnya dan apa yang teman-teman rasakan setelah berganti dan sebagainya. Silakan Kak Iva, monggo langsung dilengkapi jawabannya malam hari ini, silakan. Oke, jadi kalau aku juga tim yang campur-campur gitu ya. Pada dasarnya tuh muara pendidikannya tuh pengen anaknya jadi insan kamil, kalau lapisan gitu ya. Nah, terus ketemu sama si CM. Ya. Aku coba masukin CM itu dalam proses belajarnya anak di rumah. Nah, tapi ternyata ketika proses CM itu berlangsung, anakku tuh tipe yang bukan anak manis yang bisa diminta untuk menarasikan dengan runut, harus terus menuliskannya dan seterusnya, enggak. Ketika itu sebelum ketemu sama teman-teman dari Rumah Inspirasi itu aku sempat yang ini aku salah nggak ya? Aku kelirunya gimana gitu. Terus dalam kepala tuh mikir lagi, tapi kan HS itu kan keunggulannya justru dia bisa custom dan gimana anaknya udah kita sesuaiin dengan semua kondisinya, tapi dia tetap bisa optimal gitu kan. Kalau misalnya aku paksain si CM ini buat masuk ke anakku, dia frustasi, akunya frustasi, jadinya apa gitu kan. Makanya terus akhirnya mikir, ya udah deh, ketika itu belum ketemu sama Rumah Inspirasi, akhirnya aku mikir ya udah kita jalanin dulu yang biasanya setiap hari kita bikin. Nah, sekarang ketika sudah ketemu Rumah Inspirasi, itu aku jadi yang lebih confirm untuk, oh ya udah, artinya selama ini yang kita bikin masih on the right track gitu kan, masih dalam track yang benar, dan dengan semua media yang kami gunakan, buku-buku yang suka dia baca, terus dengan semua pertanyaan spontan yang tiap hari ada aja gitu kan, ya udah, itu yang kita jalanin sampai sekarang. Dan ketika kemarin yang aku rasain buat aku sendiri ya Mas ya, jadi ketika memaksakan satu kurikulum tertentu tuh harus masuk gitu, ya akunya frustasi. Bapaknya mungkin nggak kerasa karena bapaknya nggak di rumah gitu kan, tapi yang ngadep anaknya tuh yang nggak bisa, ini apa anakku yang salah, apa aku yang salah, apa gimana, apa kurikulum yang salah. Jadi kan nyari salah-salahan kayak gitu kan malah nggak kasih solusi kan. Tapi ketika ini jadinya lebih enak, lebih ngalir gitu. Makasih Mas. Terima kasih Kak Iva sudah berbagi. Ada lagi teman-teman yang lain, coba bisa Kak Nur bisa membacakannya dari Kak Enggar nih, ada tantangan. Bentar, Kak Enggar yang atas lagi ya? Iya, atas lagi kayaknya, jadi sudah langsung dijawab soalnya. Iya. Oke, tantangannya adalah di awal ketika fokusnya mencari materi-materi untuk anak-anak dan tidak belajar tentang filosofinya, terus jadi FOMO. Kelebihannya ketika atau lebih dalam jadi lebih menikmati, kemudian anak-anak juga tidak diburu-buru. Oke, mantap. Terima kasih Kak Enggar sudah berbagi. Mari kita lihat lagi, ada siapa lagi nih Kak? Nah, tuh dari Kak Tika ya? Iya, dari Kak Tika. Tentu saja sering gonta-ganti di awal, berasa kelinci percobaan. Seringnya karena aku sebagai ortu yang nggak bisa ngerjain fokus dari satu kurikulum, lainnya karena faktor kondisi seperti kebutuhan keluarga. Serta kebutuhan keluarga ya, oke. Sip, terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi. Kita bisa langsung saja mungkin masuk ke pertanyaan pemantik yang terakhir malam hari ini, biar nanti kita bisa ngobrol sesuai dengan pertanyaannya Kak Ajeng yang disampaikan. Bisa kita bahas. Silakan Kak. Pertanyaan terakhir, mengenai materi belajar yang dipakai dalam kurikulum tersebut, apakah ada yang mau berbagi saat ini teman-teman menggunakan sumber materi belajar apa dalam keseharian homeschoolingnya? Siapa tahu bisa memberi inspirasi bagi teman-teman lain yang hadir dalam pertemuan malam ini. Oke, jadi teman-teman sudah menentukan kurikulum, tentu di sana ada materi pembelajaran. Pembelajarannya pun boleh yang mau terkait akademis ataupun yang non-akademis, silakan teman-teman mungkin bisa berbagi materi belajarnya menggunakan apa, pakai materi apa. Nah, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman sesama homeschooler usia sekolah, orang tua homeschooler usia sekolah,
untuk dapat inspirasi mengenai materi-materi yang dipelajari atau dipakai oleh anak-anak. Silakan mungkin langsung boleh resen yang mau berbagi atau bisa dituliskan di kolom chatting mengenai materi-materi belajar yang digunakan. Oke, oh. Kalau katanya Kak Iva untuk belajar ya kok kayaknya belajar banget gitu ya. Aku suka pakai komik Kak. Wah, karena anakku sukanya komik jadi baca Why. Oh, mantap. Itu salah satu judul komik ya, Why itu ya. Oke, silakan langsung Kak Nelly dilengkapi saja Kak bagaimana apa yang menjadi materi belajar di dalam kurikulum yang sedang dijalani pada saat ini. Sumber-sumbernya silakan. Terima kasih teman-teman. Nah, di keluarga kami materi pelajarannya terutama kita pisahkan dulu ya antara minat dan bakat dulu gitu. Pertama kita fokusnya ke minat bakat anak. Lalu yang kedua yang benar-benar materi dasar yang harus dipelajari gitu ya. Kalau materi dasar yang harus dipelajari itu kalau di keluarga kami agama, matematika, bahasa Inggris itu 3 itu ya, sama literasi tambahannya. Nah, sisanya yang menurut kami perlu diajari kan gitu ya. Ya. Itu keterampilan hidup, berkebun dan peduli lingkungan, sama motorik, sama jelajah alam. Jelajah alam. Nah, di usia anak-anak kami yang sekarang ini yang masih yang paling tua kan 9 tahun ya. Nah, kalau pakai Fitra Based Education itu kan materi sumber materi yang utama itu adalah mendekatkan anak-anak ke alam sekitar. Jadi sebisa mungkin kami tuh belajarnya keluar rumah gitu, di luar rumah, dekatkan dengan alam. Entah itu sekedar kalau anak-anak hujan-hujanan, main becek-becekan gitu kan, main lumpur yang ada di luar gitu. Tapi ya walaupun kelihatannya main-main, ternyata itu juga proses belajar mereka loh gitu. Dari situ aja anak-anak belajar kenapa tanah ketika air bisa jadi lumpur gitu kan. Kenapa air hujan bisa mengalir di air. Kenapa rumah kami kalau hujannya deras bisa kebanjiran gitu kan. Oh gitu, pelajaran mantap. juga. Ya gitu. Nah, kalau kami kan sekarang terus materi yang lainnya itu kami dapat dari Rumah Inspirasi, itu udah lengkap banyak banget. Kalau anak-anaknya ya ada langganan Rumah Inspirasi lumayan ya. Langganan makanya rugi banget kayaknya kalau sampai nggak langganan tahun berikutnya ini. Karena di situ udah kalau anak-anak udah nggak ada ide gitu ya, nggak ada ide baru kita tuh yuk kita buka Rumah Inspirasi nih, ada labbook, ada workbook, ya kan, ada ide-ide yang lain, coba kami mau yang mana ini, gitu. Tapi aku itu juga diwajibkan sih 1 bulan sekali lah kita bikin labbook gitu, bikin workbook gitu. Kalau matematikanya kami pakai Khan Academy. Kalau bahasa Inggris anak-anak ada 2 ya, Reading X sama yang klub bersama Kak Olivia, anaknya Kak Fancy itu. Jadi anak-anak berinteraksi, bercakap-cakap di situ. Gitu teman-teman. Terima kasih. Ya sederhana ya. Kami belum pakai kurikulum nasional yang Kurtilas itu, kami belum mengerti, apalagi kurikulum Merdeka belum pakai kami. Bukannya lagi pakai kurikulum Merdeka ala keluarganya kan Nelly. Iya, suka Kakak Merdeka. Iya benar. Merdeka belajar. Terima kasih Kak sudah Merdeka belajar di rumahnya. Mendukung program pemerintah ini sepertinya Kak Nelly. Terima kasih sudah berbagi. Oke, Kak Tika silakan langsung saja Kakak menggunakan materi apa nih Kak yang dipakai belajar anak-anak di dalam kurikulum yang sekarang? Silakan. Halo, ya Assalamualaikum. Saya Tika dari Pati, anak 10 dan 4 tahun. Kurang lebih sih kayak Kak Nelly ya, tapi sekarang ini kami banyak fokusnya di minat bakat gitu. Jadi kalau akademisnya rada-rada kemarin habis bikin portofolio kok ngeliat wah akademisnya dikit banget ya. Wah ini nih. Tapi asik nih orang tua terpantik. Tapi ini apa namanya terinspirasi ya dari project base gitu. Kenapa? Karena lagi banyak bikin project base, ternyata dari situ tuh banyak akademisnya juga, anak jadi tahu pengetahuan ya gitu. Dan karena kami bikinnya dari form yang Rumah Inspirasi itu di Jawa yang kita ngisi, itu jadi lebih terarah gitu. Anak maunya belajar tentang apa, dan lucunya dari situ tuh jadi terpantik obrolan dan ilmu-ilmu yang lain gitu, jadi berkembang. Kayak kemarin kita habis bikin apa tuh cara
perangkap nyamuk dari komiknya dia Plant vs Zombie tuh. Oke. Itu dia jadi belajar tentang karbon dioksida dan juga apa namanya jamur ragi karena pakai ragi. Nah, terus akhirnya ya udah itu lagi seru-serunya. Palingan yang dijaga kalau akademisnya kita pakai matematika, agama, terus sama ya bahasa Inggris juga. Terus non akademis itu kita lagi fokus sama minat dia di menggambar dan membuat cerita gitu. Jadi gambar ilustrasi gitu dan juga musiknya gitu. Jadi nah itulah enaknya tadi campur-campur itu ya, kita kayak apa namanya punya kebebasan lah gitu. Nah terus kalau sumber belajar ini kita lagi banyak apa namanya juga dari rumah inspirasi gitu. Terus sama ikut kegiatan yang diinisiasi sama teman-teman homeschooling gitu kayak grup baca ya apa namanya Kak Nurit, terus juga di komunitas-komunitas lainnya seperti itu sih. Jadi menggunakan kekerabatan komunitas ya Kak Tika untuk menjadi sumber belajar keluarganya. Mantap. Terima kasih Kak Tika sudah berbagi. Bukan KKN ya? Memang perlu begitu sih. Penting banget itu apa kerabat komunitas dan Kak Nelly bukan ya? Kirain Kak Nelly. Satu lagi Kak Andit. Oh ya, silakan. Kemarin tuh aku baru ikut ini kayak selebrasi guru-guru penggerak kalau nggak salah ya namanya. Nah, aku baca-baca di stand-standnya itu cara mereka belajar. Tau nggak sih, itu tuh kurang lebih kayak project-based education. Asik. Pas baca tuh kayak nih, kita udah ngelakuin nih kayak gini di rumah. Udah duluan ya. Sama gitu. Metode belajarnya, cara mengajar, terus bikin kayak apa perencanaan proyek atau tematik gitu. Jadi sebetulnya kita sudah sangat merdeka. Iya, dan di ujungnya harus melakukan presentasi dan refleksi kan Kak Tika. Ya, udah sesuai banget. Terima kasih. Terima kasih Kak Tika sudah berbagi. Oke, Kak Nia silakan. Langsung dilengkapi saja Kak, sedang menggunakan materi belajar apa Kak di dalam kurikulum saat ini? Iya. Tapi barusan saya baru sadar ya karena dari pemaparannya Kak Nelly, Kak Tika mungkin karena kita belajar di tempat yang sama selama bertahun-tahun, kayaknya kurang lebih sama gitu. Cara kita belajar gitu, mulai dari kayak project based learning dan segala macam gitu. Nah, kalau di keluarga kami juga sama sih, yang utamanya itu matematika, bahasa Inggris, literasi, agama. Karena kalau misalnya mikir di usia anak aku ya, kebetulan 9 tahun, ketika dia bisa memahami isi bacaan, nanti materi-materi lainnya bisa dikejar gitu. Yang penting logikanya jalan dan logikanya jalan dan dia paham isi bacaan. Jadi dikasih sumber belajar apapun dia akan ngerti gitu. Itu terus kalau untuk sumber belajarnya workbook, labbook dari rumah inspirasi, terus kita juga langganan Excel. Itu cukup oke untuk drilling matematika, tapi tetap ada drama-dramanya. Asik. Tidak selalu works gitu ketika belajar materi baru, tetap harus belajar yang konkret dulu kayak gitu kalau untuk Excel. Jadi untuk drillingnya, terus sisanya dalam keseharian aja kayak survival skill kayak masak gitu, terus olahraga, terus yang lagi diusahain sih kita belajar sustainable living, tapi masih namanya aja sih keren, tapi kayak masih baru yang kayak mengolah sampah. Terus keren itu kan. Baru sampai situ sih, nggak yang sampai bercocok tanam gitu belum. Gitu. Sisanya dari lagi Kak. Karena kalau udah ngolah sampah dapat pupuk, nah terus ini mau diapain nih? Iya itu benar. Bercocok tanam biasanya. Walaupun nanamnya kacang hijau, yang penting kan bercocok tanam. Mantap Kak Nia, terima kasih sudah berbagi. Silakan teman-teman yang lain langsung berbagi saja. Mungkin kita bisa ke kolom chatting dulu nih Kak Nur. Silakan, ada yang mau dibacakan? Silakan. Dari Kak Monica, saya FOMO dan banyak mau, apalagi anaknya bisa dan mau. Lalu juga padahal anak usia awal sekolah kan masih butuh gerak ya. Rasanya 24 jam nggak cukup. Saya butuh input bagaimana ngeremnya. Oke, ada lagi mungkin yang mau dibacakan dari chatting teman-teman yang seru-seru ini nih? Dari Kak Ajeng, aku tipe overthinker dan menuju hampir homeschooling anak ini. Aku ambil dulu diploma Montessori kelas Fitra Bes. Penting Nabalia, sekarang lagi belajar Waldorf. Tapi ujung-ujungnya kayak banyak banget yang harus diajarin ke anak-anak dan jadi pusing sendiri. Tipsnya please untuk simplicity kurikulum anak-anak agar kita enjoy dan nggak terbebani jalannya. Oke, wah ini sudah langsung dijawab ya nih sama Kak Nia. Silakan langsung dibaca aja nih Kak Ajeng. Jadi ya
dikembalikan ke visi pendidikan keluarga ya kalau versinya Kak Nia ya. Oke, dari Kak Nelly mungkin bisa dibacakan nih Kak Nur. Ya betul Mbak Nelly. Oh yang ini ya, sebentar. Mbak Nelly yang mana? Ada kurikulum kehidupan yang juga materinya menumbuhkan kepedulian ketika mama hamil, belajar siklus kehidupan, merawat bayi ketika adik bayi lahir, belajar berbagi peran ketika adik bayi tumbuh besar dan membantu mama dalam mengerjakan kerjaan rumah. Itu kayaknya kerjaan hari-hari banget, namun di sana justru tersimpan begitu banyak materi-materi kehidupan yang bisa jadi justru itu yang akan sangat terpakai nanti di dalam kehidupannya ketika itu dilakukan di alam bawah sadarnya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi, dan buat Kak Ajeng yang bertanya, terima kasih juga buat teman-teman yang juga sudah berbagi pandangannya nih mengenai me time gitu ya, ketika kemudian orang tua merasa bosen gitu. Jadi misalnya kalau ada momen nggak sih ortu males ngajarin apa-apa, butuh me time dan pembelajaran anak jadi terlalaikan. Nah, silakan teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab juga pertanyaan dari Kak Ajeng ini. Mungkin Kak Nur ada tanggapan, pandangan kalau lagi ortu males ngajarin, butuh me time, terus gimana Kak Nur biasanya? Kalau lagi males atau capek gitu ya nggak apa-apa, sebenarnya istirahat aja. Istirahat aja. Kadang nggak mindful kan, ya. Jadi lebih baik memang istirahat. Terus anak-anak kan sebenarnya dia di rumah itu kan kita ngelihatnya nggak kayak belajar, padahal kan sebenarnya dia belajar. Gitu. Betul. Cuman kita rasanya kayak karena dia nggak belajar yang terjadwal, rasanya kayak nggak belajar. Gitu. Iya. Jadi mungkin ada sesuatu yang minimal ya, kalau kemarin mungkin di webinar Q&A yang nggak ada rekamannya itu terbahaskan tentang hal-hal yang bisa dinegosiasikan dan yang tidak bisa dinegosiasikan, dan yang tidak bisa dinegosiasikan itu ya sedikit-sedikit aja gitu. Nah itu yang minimal yang kemudian bisa dilakukan ketika katakanlah orang tua sedang tidak bisa pegang dengan alasan apapun ya, apakah mungkin sedang ada agenda, sedang sibuk, lagi bosen, capek dan sebagainya. Nah enaknya homeschooling itu kita bisa langsung take a break tanpa kemudian izin sama pihak lain, sama pihak ketiga gitu. Kalau memang kita mau istirahat ya istirahat saja gitu ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi di hari ini, dan seru banget ya Kak Nur, malam hari ini kita sudah dapat banyak banget berbagi dari teman-teman. Silakan mungkin ada yang mau melengkapi lagi, teman-teman ada yang mau dibagikan atau mau disampaikan, silakan bisa disampaikan di kolom chatting atau kemudian bisa disampaikan atau mau raise hand, mungkin ada yang mau menyampaikan lagi tentang kurikulum, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung dan baru kepikiran, oke deh aku mau berbagi nih tentang kurikulum yang sedang kujalani hari ini dan materi belajar yang sedang disampaikan. Silahkan, langsung saja disampaikan. Iya betul ya Kak Tika, nanam toge, emang gampang nanam toge, dicoba dulu lah gitu ya. Karena kesannya kan toge kecil, simple, padahal itu ada tips dan triknya juga, belum tentu berhasil, dan apapun hasilnya berhasil ataupun tidak, itulah sebagai proses pembelajaran yang bisa dilakukan. Oke, wah ini ada Kak Yeyen. Ya silakan Kak Nur. Boleh minta saran komunitas-komunitas untuk HSK atau komunitas pendukung. Nah, bagaimana dulu nih? Kali ya. Silakan nih, teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan pandangan. Kalau Kak Nur sendiri bagaimana? Ada mengenai komunitas HS ini ada pandangan atau bagaimana Kak? Dulu awal-awal sempat gabung komunitas gitu, tapi sekarang justru ya komunitasnya ini ya Rumah Inspirasi ini salah satu komunitas. Ya betul. Saat ini gitu. Tapi kalau anak-anak sendiri belum ada sih saat ini yang komunitas lebih ke kegiatan di klub sih. Kayak kalau anak saya kan sekarang misalnya renang, ya udah kegiatannya di klub renang gitu. Tapi kalau komunitas homeschooling sendiri kebetulan belum ada sih di Jakarta Timur ya, yang memang ada gitu. Sekarang lagi nggak ada. Mungkin juga lebih karena kalau saya lihat di keluarganya Kak Nur ya, anak-anaknya mungkin sudah mulai menemukan jalur berkaryanya, sehingga dan mungkin juga kebutuhan berkomunitasnya lagi belum menjadi sebuah kebutuhan gitu, jadi nggak nyari juga. Ya betul. Padahal kalau di Jakarta ada beberapa komunitas yang, dan tidak jarang diantaranya diinisiasi oleh teman-teman dari Rumah Inspirasi. Jadi Kak Yeyen mungkin baru bergabung di Rumah Inspirasi, dan kalau ada di grup WhatsApp, itulah cikal bakal komunitas yang Anda miliki. Jadi kalau di
Rumah Inspirasi itu salah satu yang diingatkan untuk teman-teman yang menjadi praktisi homeschooling adalah perlu memiliki mental perintis. Ya, jadi kalau misalkan memang kata kayak yang di Tasik nih, belum ada komunitasnya, nah coba cari informasi siapa keluarga homeschooling yang ada di Tasik dan sekitarnya. Kira-kira Tasik sama Bandung apakah cukup dekat, terjangkaukah? Nah, kalau kemudian dekat, nah ini ada beberapa teman-teman di sini siapa yang Bandung coba reaction Bandung. Nah, itu kalau kemudian dari Tasik ke Bandung bisa terjangkau, cukup dekat sesama Jawa Barat misalnya, nah itu lumayan tuh bisa ketemu di sana salah satunya. Jadi kalau misalnya saya juga mengajak teman-teman berkenalan, menyebutkan domisili, itu juga awal mula untuk membangun komunitas homeschooling. Gitu. Jadi silahkan ditemukan Kak. Jadi kami sebetulnya bukannya tidak mau memberikan rekomendasi, karena di dalam dinamika berkomunitas kadang kita ketemu komunitas kayaknya cocok, tetapi begitu masuk, oh ternyata value-nya beda. Begitu, atau kemudian ketika jalan bersama ternyata ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai di dalam perjalanan. Jadi, atau kemudian hanya cocok untuk 1-2 hal saja, tetapi untuk hal-hal yang lain udah jalan masing-masing. Nah, itu betul-betul silahkan Kak Yayan menemukan sendiri. Nah, dinikmati dulu proses belajarnya di Rumah Inspirasi, baru nanti kemudian Kakak akan mendapatkan sebuah mindset yang lebih clear bagaimana kemudian berkomunitas, dan salah satu yang terdekat memang di Rumah Inspirasi sih. Gitu ya, di grup WhatsApp itulah komunitas-komunitas pertama Kakak. Jadi enak tuh buat berteman saja tuh mulai dibangun tuh di Rumah Inspirasi. Oke. Tuh dari Kak Nelly sarannya aktif di grup, jalin pertemanan, nanti informasi biasanya banyak terbuka dari situ. Kalau bisa bisa sendiri, betul. Katanya Kak Nia tuh, Kak Nur. Sebentar Kak Nia. Iya, katanya cocok-cocokan. Karena ternyata mesti pakai hati. Pakai hati apa pakai hati sih? Oh, pakai hati ya. Kalau pakai hati mah bubur ayam ya. Oke, terima kasih Kak Nia, karena memang ya seru sih untuk membicarakan tentang komunitas. Nanti bisa mungkin Kak Yayan coba pantik juga dilengkapi apa yang menjadi pertanyaan Kak Yayan di grup WhatsApp. Mungkin nanti bisa direspon juga sama Mas Sarah atau Mbak Lala untuk kemudian mendapatkan insight dari situ. Tapi secara umum bahwa di dalam homeschooling kita kalau dapat komunitas itu bonus. Itu bukan sebuah hal yang menjadi penting. Tapi kalau menurut Kakak itu penting, maka Kakak bisa menginisiasi. Caranya bagaimana? Bisa secara daring, secara online, bikin pertemuan-pertemuan 1-2 keluarga dulu, siapa tahu ketemuan. Nah, nanti bisa berawal dari situ. Oke, silakan teman-teman semua, kita masih punya sedikit waktu. Mungkin ada yang mau berbagi lagi, teman-teman semua silakan langsung raise hand saja, langsung, atau kemudian bisa sampaikan di kolom chatting saja kalau ada yang mau disampaikan. Sekali lagi, teman-teman semua, ini adalah sarana ruang berbagi yang akan disediakan oleh Rumah Inspirasi setiap bulannya. Lalu kemudian juga ada yang usia dini setiap bulannya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan untuk berbagi apa yang menjadi hal yang sedang dialami, untuk kemudian berbagi, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Oke, teman-teman ada yang putar-putarnya suka Roblox. Wah, komunitas Roblox. Oke, sebetulnya anak-anak Kak Nur juga senang Roblox, tapi kayaknya tidak masuk ke komunitas ya, tapi punya. Jadi biasanya yang kami pahami kalau Roblox itu biasanya awalnya ketemu secara daring offline dulu biasanya, atau misalnya orang tuanya bersahabat, terus ternyata anaknya sama-sama suka Roblox, ya udah mereka main Roblox sebetulnya di antara teman-teman itu gitu. Jadi bisa janjian gitu. Betul. Jadi kalau misalnya rekomendasi komunitas Roblox sebetulnya juga tergantung usia anaknya sih, Kak Feby. Kalau misalnya masih terlalu dini usia sekolahnya gitu, misalnya katakan masih 7-8 tahun, kalau saran saya sebagai sesama pemain game, saya sih tidak terlalu merekomendasikan untuk cari komunitas dulu gitu. Kecuali ada teman gitu ya yang memang anaknya main Roblox, jadi mereka bermain dengan orang yang dikenal gitu ya. Jadi itu saya lebih rekomendasikan seperti itu. Jadi bikin lingkaran-lingkaran pertemanan kecil yang dibangun dari kesamaan hobi dari Roblox itu, menurut saya malah jauh lebih safe gitu ya, lebih aman, lebih enak buat anak, karena saya lagi di dunia game online itu banyak sekali input-input informasi yang perlu kita waspadai sebenarnya ya untuk pertumbuhan dan perkembangan mental dan fisik anak-anak kita. Oke, terima kasih loh Kak Feby sudah bertanya. Mungkin teman-teman juga kalau ada insight yang lain terkait dengan
dengan Robloxan ini juga bisa disampaikan. Mungkin bisa cerita yang Oji selama pandemi itu kan, Dit, yang dia kalau dulu kan Minecraft ya, Ya, betul. Yang main bareng via Zoom gitu kan. Ya, betul. Ya, seperti sekarang misalnya Oji juga sedang bermain beberapa game online, salah satunya Roblox pun semuanya diawali dari pertemanan yang kelihatan dulu gitu ya. Walaupun kemudian dulu waktu zaman Minecraft itu ya sempat punya teman-teman yang ketemunya dari belahan dunia lain ngakunya gitu ya, tapi kita nggak pernah ketemu orangnya secara fisik secara langsung juga. Tapi itu juga bisa menjadi sebuah persahabatan. Tetapi saya memberikan sebuah rambu yang cukup kencang gitu ya kepada Oji bahwa kamu perlu jaga sikap, jaga kata, jaga perilaku. Kalau ada yang mengajak kepada hal-hal yang sifatnya membuka identitas, itu big no gitu ya, pokoknya tinggalkan gitu. Atau ketika kemudian temannya sudah menggunakan kata-kata kasar gitu ya, misalnya kalau di dunia komunikasi ada F word misalnya, atau kemudian kata-kata yang kamu tahu ini konotasinya tidak baik, itu suatu hal yang mungkin melanggar sopan santun atau asusila dan sebagainya. Kalau kamu sudah tahu itu, tinggalkan saja. Kamu nggak rugi apa-apa kok kalau nggak berteman sama orang-orang itu. Saya sebagai ayah dan sebagai pemain game juga, saya memberikan rambu-rambu seperti itu sehingga anak saya bisa menjaga perilakunya. Bahkan saya mengajak kepada anak-anak kalau misalnya mulai mengalami seperti itu, cerita. Nah, kalau kemudian dia nggak cerita, berarti ada yang nggak beres gitu. Jadi itu menjadi sebuah rambu-rambu yang saya tegaskan di awal, dan karena saya sungguh-sungguh dan sangat memberikan sebuah gambaran yang clear bahwa itu tidak baik buat kita dan tidak apa-apa kehilangan satu teman di online, tenang aja, masih banyak teman lain yang baik sama kamu. Justru kamu jadi orang baik supaya ketemu sama lingkaran-lingkaran yang baik juga. Kurang lebih seperti itu sih tipsnya Kak Nur waktu zaman berbagi tentang Minecraft itu ya gitu. Wah, ini juga ada Kak Tika ya berbagi ya. Jadi lebih prefer main sesama sama anak yang kenal aja gitu, karena hampir pernah kena tipu ya main online minta password dengan ini koin Robux yang gitu-gitu. Ya betul itu Kak. Makanya kenapa kemudian saya lebih prefer kalau anaknya memang mau main online, dia berteman dulu secara clear. Ini siapa sih, dia main sama siapa? Kenal orang tuanya bahkan kalau bisa gitu ya. Sehingga ketika anak main kita tahu kamu lagi main sama siapa, sama ini. Oh, oke gitu. Kamu lagi main game apa? Lagi main game ini. Oke gitu. Jadi kita tetap mengalokasikan waktu untuk melihat apa yang sedang menjadi kesukaan anak di dalam kesehariannya. Karena ya itu game itu kita perlu memberikan perhatian juga karena anak-anak pasti sama game. Tips biar konsisten. Wah, ini konsisten apa nih Kak? Wah, oke, dulu dari Kak Ajeng, nyesel banget ikutan kelas ini setelah uang bakal SD anak lunas. Wah, nggak apa-apa Kak, itu rezekinya SD-nya Kakak. Jangan disesali apa yang sudah keluar, langsung kita nikmati saja apa yang akan kita jalani. Oke. Terus apa? Sandwich sebentar tadi kelewat. Biar Kak Ajeng ya. Iya tadi Kak Ajeng ada sandwichnya kok aku kelewat. Bismillah, jalanin pelan-pelan lah, siapa tahu bisa sandwich. Oke. Dan HS. Oke, ya sebetulnya tinggal yang penting kan sebenarnya Kakak bisa mendapatkan esensi dari pembelajaran di rumah inspirasi. Jadi kalau di rumah inspirasi itu ujung-ujungnya, nah ini saya spill aja nih ya buat teman-teman peserta Jamsat, Mas Aar dan Mbak Lala tidak pernah meminta atau mengajak teman-teman yang belajar di Jamstart Homeschooling, walaupun itu akan belajar lengkap tentang homeschooling, untuk mengajak teman-teman menjadi homeschooler. Karena intinya bukan itu. Intinya adalah teman-teman punya pilihan. Ya, katakanlah aku nggak cocok nih di sekolah, terus belajar homeschooling, begitu belajar homeschooling, ternyata homeschooling jauh lebih ribet, aku lebih sibuk, mendingan sekolah aja, nggak apa-apa. Tapi teman-teman sudah belajar tentang apa itu homeschooling, tentang segala peluang dan tantangannya, sehingga teman-teman kemudian bisa lebih punya pilihan. Itu aja sih. Jadi mau sekolah maupun tidak sekolah, homeschooling maupun sekolah, itu adalah bagian dari pilihan. Yang keduanya sama-sama baiknya. Oke, terima kasih loh teman-teman yang sudah banyak berkomentar di sini. Kak Monica nih, umur berapa anak-anak kenal online game seperti Roblox? Wah, itu sudah preferensi beda sih ya tiap anak ya. Dan keluarga masing-masing, karena ada keluarga yang sangat strict, no game online sampai kapanpun mungkin seperti itu ya. Pokoknya anaknya sangat tidak boleh
dipertemukan sama game online, ada seperti itu. Ada yang kemudian karena mungkin orang tuanya gamers, dia tahu bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari games, maka belajar game Roblox pun tidak ada masalah. Nah, jadi sangat tergantung preferensi dari masing-masing orang tua gitu. Kalau di keluarga Kak Nur gimana Kak Nur? Mungkin ada yang bisa berbagi mengenai. Kalau aku ingat Oji itu dari Minecraft dulu ya sebelum Roblox itu, kalau nggak salah dulu tuh dari umur 6 kalau nggak salah ya, 6-7 tahun lah gitu. Mulai main Roblox, terus mulai ingin punya YouTube supaya dia bisa bikin-bikin karya di Minecraft itu dia bisa dokumentasikan di YouTube gitu. Aku ingatnya gitu sih di awal. Oke, jadi ya kenapa umur 7 tahun sudah dikenalkan, karena kebetulan orang tuanya senang main game. Jadi ketika anaknya main, orang tuanya ikut main. Waktu itu kebetulan ya, di keluarganya Kak Nur, saya melihatnya begitu. Orang tuanya ikut main, sehingga kemudian ya main bareng. Sehingga kemudian menggunakan permainan itu sebagai salah satu alat belajar di dalam keseharian. Nah, ini teman-teman juga langsung banyak berbagi sumber belajar gamenya, dan sekali lagi game juga salah satu alat belajar ya. Kalau makanya di kelasnya Rumah Inspirasi ada satu kelas khusus namanya strategi belajar homeschooling. Itu isinya adalah cara-cara atau strategi-strategi belajar di dalam homeschooling, salah satunya adalah game based learning. Nanti buat teman-teman peserta Jamsat akan ada materi spesial yang memang berisi tentang strategi belajar, yang itu nanti akan diberikan sedikit informasi seputar strategi yang bisa diterapkan di dalam keseharian homeschooling. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wah, sudah 20.30 Kak Nur, luar biasa. Kita apresiasi banget buat teman-teman 50 partisipan yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah berbagi baik secara langsung maupun di kolom chatting. Silakan mungkin Kak Nur bisa langsung sampaikan saja apa yang menjadi kesimpulan di malam hari ini, silakan. Oke, makasih Kak Andit. Aku nggak apa-apa ya, kameranya tutup pas bayinya minta nyusu. Oke, baiklah teman-teman semua. Terima kasih karena sudah berbagi cerita dan pengalaman seputar kurikulum dan materi belajar yang digunakan dalam keseharian homeschoolingnya. Semoga semakin bisa menginspirasi dan kita semua para praktisi homeschooling semakin melihat bahwa dalam pendidikan berbasis keluarga ini, kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang begitu sangat luas sesuai dengan visi pendidikan keluarga dan minat anak kita. Selamat menentukan kurikulum terbaik untuk anak-anaknya dan tentunya belajar dengan penuh bahagia dan sukacita. Oke, terima kasih Kak Andit. Terima kasih Kak Nur, aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, sudah berbagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan silahkan yang mau didokumentasikan, silahkan dibuka kameranya, nanti saya foto nih dari tempatnya saya. Sambil menunggu teman-teman membuka kamera yang mau ikut di dokumentasi malam hari ini, saya infokan kembali bahwa di bulan depan itu akan ada webinar dokumentasi homeschooling. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah terdaftar di kelas manajemen keseharian homeschooling, maka Anda setelah ikut webinar yang sebelumnya, Anda bisa ikut lagi di webinar dokumentasi homeschooling. Bagi yang teman-teman yang merasa aku belum punya akses nih ke kelas manajemen keseharian homeschooling, silakan dipertimbangkan. Apakah kemudian mengikuti kelas ini menjadi sebuah hal yang mungkin worth it untuk teman-teman ikuti. Tapi buat teman-teman peserta Jamsat, ada 1 minggu webinar khusus yang membahas tentang dokumentasi supaya menjadi bagian dari alat ukur, alat berbagi kebahagiaan untuk diri sendiri. Itu ada di nanti di webinar khusus terkait dengan dokumentasi homeschooling. Lalu kemudian ya sampai kita ketemu ya di ruang berbagi selanjutnya. Saya foto dulu, lihat sini semuanya teman-teman semua. Wah, ini sudah pada buka. Wih, asik nih kalau sudah ada bapak-bapak, Kak Firdi, Kak Andreas. Kita foto dulu, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selamat melanjutkan keseharian dan keseruan bersama anak-anaknya di dalam keseharian homeschoolingnya. Dan permisi, saya tutup dengan sebuah pantun. Mampir ke rumah Kak Tika di Kota Pati. Pergi ke pasar membawa sekilo delima. Kurikulum boleh saja berganti-ganti. Kebahagiaan dan semangat dalam menjalaninya, itu yang utama. Sampai kita ketemu. Terima kasih semua teman-teman buat kebersamaannya. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih semua.